Persiapan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Silakan, lanjut. Ciri-ciri bioteknologi konvensional. Ciri-ciri bioteknologi konvensional. Bernard. Pengertian bioteknologi. Pengertian bioteknologi, Leha. Bioteknologinya, oke. Silakan tadi. Bioteknologi. Oke. Apa saja contoh bioteknologi konvensional di bidang pangan? Silakan, Ani. Kecap, yogurt, belum. Oke, Mayu. Tape boleh. Tempe. Ada tempe, baik. Kalian sudah bisa menyebutkan beberapa contohnya. Yuk kita simak ini sebentar. Nih, bioteknologi konvensional yang sudah kalian sebutkan. Yang pertama ada gambar apa itu? Tape. Ada gambar tape, kemudian ada gambar Tempe. ada gambar Kecap. kemudian ada gambar minuman, ada gambar keju dan yogurt. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari bioteknologi konvensional, utamanya di bidang pangan. Yuk, perhatikan di slide ini. Coba ini ada gambar apa anak-anak? Singkong. Gambar singkong. Menurut kalian singkongnya ini singkong mentah atau singkong bagaimana? Oh, sudah dikukus. Oke, singkong yang sudah dikukus. Kemudian saya lanjutkan di sini. Di situ ada pernyataan bahwa dilakukan pengeraman selama 3 hari. Ada yang tahu istilah pengeraman? Didiamkan. Jika singkong yang sudah dikukus ini didiamkan atau dieramkan selama 3 hari, kira-kira apa yang terjadi pada singkong kukus ini? Busuk. Oke. Kalau dia didiamkan, pasti akan terjadi pembusukan. Keluar jamurnya. Tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dikonsumsi. Next, kamu perhatikan lagi di slide-nya. Saya munculkan gambar apa? Singkong yang sudah dikukus sama dengan yang atas, tetapi saya tambahkan ini. Nah, ini serbuk putih yang biasa disebut dengan apa? Kemudian sama saya biarkan untuk beberapa hari dieramkan atau dilakukan pengeraman selama 3 hari. Kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi, tampilannya. Apakah kalian pernah makan ini? Ya, hampir semua siswa sudah pernah makan tape. Sekarang saya tanya, apakah tape yang kalian makan memiliki rasa yang sama? Tidak. Oke, silakan. Berbeda. Ada yang manis, ada yang asam. Ada yang manis, ada yang asam. Oke, bagaimana proses pembuatan tape ini? Silakan. Yuk. Diberi ragi dan didiamkan. Diberi ragi dan didiamkan. Oke, ada lagi yang lain? Fermentasi. Difermentasi. Oke, jawaban kalian luar biasa. 1. Siswa atau kalian nanti tujuannya dapat menganalisis peranan bioteknologi konvensional di bidang pangan. Kemudian yang keduanya, menganalisis peranan mikroorganisme. Kemudian kalian diharapkan nanti setelah pembelajaran ini mampu atau dapat menerapkan cara membuat salah satu bioteknologi konvensional di bidang pangan secara terstruktur. Kemudian nanti kalian setelah membuat suatu produk, membuat suatu proyek, kalian bisa menyajikan datanya dan nanti dipresentasikan. Itu tujuan berikutnya. Saya lakukan, berikan kalian pretest dulu. Dikerjakan dengan baik dengan waktu yang sangat singkat, 5 menit ya. Ya. Saya berikan pretestnya. Baik, sudah cukup waktunya? Silakan dikumpulkan.
Gimana? Banyak singkong. Banyak singkong. Oke, banyak singkong yang dihasilkan karena banyak tanaman singkong. Kira-kira bagaimana sih supaya singkong ini memiliki nilai jual tinggi? Kemudian singkong ini juga lebih awet, lebih tahan lama. Singkong ini silakan Diolah menjadi tape. diolah menjadi tape. Good. Diolah menjadi tape. Silakan saat ini kalian bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan di awal kemarin. Silakan bergabung dulu. Kelompok 3 silakan lihat dulu sini. Silakan. Yang kelompok 4 sama kelompok 5. Saya jelaskan dulu ya untuk pengisian LKPD-nya. Pertama kalian harus menuliskan mendesain perencanaan proyeknya. Di situ sudah disediakan tabelnya, ada nomor, ada kerangkanya, kemudian ada keterangannya. Dilihat di situ, diamati di halaman berikutnya. Jadi nanti kalian bersama timnya, bersama kelompoknya mendiskusikan apa saja langkah-langkahnya, apa saja yang harus dilakukan sehingga terbentuk atau jadilah suatu proyeknya. Ini itu kapan? Kalau misalkan sekarang hari satu ya, satu kamu mau bikinnya kapan? Ya, sekarang lanjut. Ada lagi? Tidak ada. Masih sampai waktu. Nanti dibagi ya tugasnya siapa yang membawa videonya supaya nanti hasil proyeknya bisa maksimal ya. Lanjut ya. Ya, dilanjutkan dengan menyusun jadwalnya. Kalian kan di situ nomor 1, waktunya kapan, hari apa, kemudian tanggal berapa, kemudian kalau bisa disertakan jamnya juga di sini. Di waktu apa kegiatannya, apa yang akan kalian lakukan, tuliskan di situ. Hari Sabtu ya, hari Sabtu apa kegiatannya? Mengkaji proses. Oke, mengkaji proses pembuatan tape. Kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan di hari ini? Yang dilakukan di hari Minggu ya. Berarti kerja kelompoknya nanti hari Minggu. Berikutnya Lakukan proses mulai pembuatan ya. Di situ dilakukan juga di hari Minggu ya. Iya. Jangan lupa juga di video. Oke, bagus. Lanjut.
pertama teksturnya Keras. oh, keras ya, karena masih berupa singkong kukus ya. Kemudian rasanya di hari pertama tawar. Oke, silakan bisikan. Ini hasilnya, produknya. Iya. Matanya berapa hari? 3 hari. 3 hari ya. Udah hasilnya? Ya, beneran hasilnya. Pakai resep sesuai yang kalian rencanakan kemarin ya? Iya. Tapi ini singkongnya dibuat singkong kuning. Iya. Singkong warna kuning ya. Gimana rasanya? Manis. Manis. Ada asamnya? Iya. Cari nanti kira-kira apa santannya kurang bersih atau apa namanya? Waktu pembuatan prosesnya nutupnya kurang rapat gitu ya. Ada pertanyaan? Tapi sedikit ada. Bisa ngujinya, teksturnya lemes apa ada yang masih keras? Kalau sudah, sekarang saya minta kalian perwakilan masing-masing kelompok 2 siswa ya, untuk ke depan mempresentasikan dan membawa bahannya. Nanti tape yang kalian hasilkan bisa diuji cobakan ke temannya juga biar temannya bisa merasakan manis atau asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernardo Orsa dan saya Muhammad Bayan Syahid. Kami akan mempresentasikan dari hasil dari kelompok kami. Hari ke-1 tanggal 24 November, tekstur keras, rasa tawar, bau tidak ada. Hari ketiga atau tanggal 26 November, tekstur lunak, rasa manis sedikit asam, bau halus. Setelah matang atau tanggal 27 November, tekstur lembek, rasa manis sedikit asam, bau halus. 1. Jelaskan mengapa tekstur bahan berubah sebelum diberi ragi dengan bahan yang bisa diberi ragi dan mengalami penyebab karena terjadi fermentasi. 2. Pada hari keberapakah kematangan tape dilibatkan? Pada hari ketiga. 3. Mengapa dalam pembuatan tape harus ditaburi ragi dalam keadaan dingin? Apa fungsi ragi dalam pembuatan tape? Karena apabila ditaburkan dalam keadaan panas, sel-sel ragi akan mati atau rusak, sehingga tidak dapat melakukan fermentasi pada singkong. Fungsi ragi sebagai jamur Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam proses fermentasi. 4. Jelaskan mengapa dalam pembuatan tape harus tertutup rapat. Karena untuk melakukan proses fermentasi, mikroorganisme memerlukan kondisi yang anaerob atau tanpa oksigen. 5. Berdasarkan studi literatur, apa nama jamur yang berperan dalam proses pembuatan tape tersebut? Yaitu